Kita baca dulu Pak ya, sedikit-sedikit. Ayo, siapa yang mau bacakan? Ayo Pak Umar, sampean Pak Umar. Coba Pak Umar. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu al-khamisatu. Ya. Al-ghayatu la tabrar. Nah, La tabra. ini ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Berarti apa bacaannya? La tabarrara. La tabarrar. Coba Pak, kalau tabarrara ikut wazan apa? Fa'ala. Fa'ala. Tafa'ala, tabarrara ya, tafa'ala. Ya, tabarrara kan Ustaz? Masuk akal juga sih. Bisa juga dibaca tabarrara. Tapi tidak sesuai dengan maksudnya. Kenapa? Karena di sini wayah, berarti taknya ini jelas ini adalah haknya dari fiil mudhari seperti itu, tak mudhari'ah. Berarti kita gunakan fiil mudhari'nya, jangan gunakan fiil madinya. Jadi apa bacaannya? Fa'ala ya al-ghayatu la tubar Tubarrirul wasilah. ya. Tubarrirul wasilatu. Maf'ulun bi wasilata. ya. Coba artikan kalau nggak percaya sampean. Kaidah yang kelima, al-ghayatu apa artinya ghaya? Puncak. Puncak atau tujuan. Tujuan. Ghaya itu. Tujuan la tubarriru. Apa? Berroh ya Pak. Coba ini saya ajak mengasah ilmu. Berroh itu apa artinya? Berroh. Berroh, kebajikan. Kebaikan kan, birun kan nanti kan, birrul walidain. Berroh. Kalau wazan ikut wazan fa'ala, sampean ingat bina mudhoaf. Kalau ikut wazan fa'ala, sampean harus dianu kan? Apa ya? Kalau ikut wazan fa'ala menjadi berroroh. Ya, contohnya adalah apalah maddadah misalnya ya, maddadah. Apalah contohnya kalau di amsatul tasrif ya. Berarti di sini fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala Tubarriru. Itu coba dari segi makna. Tadi kan sudah saya jelaskan apa wazan fa'ala itu apa tadi fungsinya? Tadi memuta'adikan fi'il lazim. Berarti kalau tadi berroh kebaikan atau baiklah. Berarti kalau berroh apa artinya? Membuat baik. Menjadikan baik. Ya. Perbaiki ya. Memperbaiki ya. Jangan kok bahasa ini. Bahasa Indonesianya lemah kayaknya. Perbaiki ya. Apa bilangnya? Apa Pak Rizwan tadi bilangnya? Menjadi baik katanya. Menjadikan baik. Menjadikan baik. Perbaiki ya. Ya, memperbaikilah bahasa yang pas. Memperbaiki ya. Inggris semua ini. Jadi Arabnya lemah, bahasa Indonesia juga lemah ya. Coba ini bacaannya apa? Wasilah. Wasilatu. Wasilah. Apa wasilah itu Pak? Perantara. Mantap. Sehingga kalau kita terjemah kaidah yang kelima, al-ghayatu tujuan, la tubarrirul wasilata, tidak akan memperbaiki sebuah perantara. Proses loh Pak, kalau bahasa gaulnya sekarang proses. Illa Badalil. Apa? Dalil Pak. Bedalili. Ya. Ujar itu. Ini huruf jarnya Pak. Bidalili lah ya. Jadi dalilin dimasuki huruf jar menjadi bidalilin. Bidalili. Ya kurang biasa saja Pak. Nanti kalau sudah terbiasa itu Pak sampai nggak tahu yang mau salah loh Pak.
Saya yakin. Yang mau baca, ya coba sampean. Sampean kalau sudah pintar pakai motor atau pakai mobil, sampean kan nggak tahu ya. Tahu-tahu sudah ada lubang ya. Secara refleks seperti itu loh. Ya. Ya sudah. Lanjut Ustaz ya. Ya salamatal maqsudi. Ya dalilin sudah ya. Berarti apa ini? Coba. Ya kalau sudah diistilahkan dalil seperti ini ya gak usah kita cari-cari ya boleh lah madatul kalam. Kenapa dinamakan dalil? Oh karena ini diambil dari kata adalah, menunjukkan. Dalil itu kan menunjukkan kan? Iya. Tapi kalau sudah diistilahkan menjadi bidalilin dengan sesuatu yang menunjukkan, malah sampean yang bingung nanti artinya kalau diterjemah terlalu detail seperti itu. Bidalilin dengan dalil ya sudah cukup seperti itu loh Pak. Kecuali dengan dalil Ustaz ya. Ya. Jadi tujuan itu Pak, tujuan ini maksudnya tujuan baik ini ya. Tujuan baik itu tidak akan memperbaiki proses proses yang jelek ini maksudnya. Bila bidalilin. Kalau ada dalil. Ini enggak biar ada sedikit kajian usul fikih lah. Ayo baca. Atau baca sama-sama. Salamatal. Tafsir ya. An salamatal maqsuda. Kalau an itu masuk pada fiil mudhari banyaknya Pak. Biasanya Pak. Jadi kalau sudah masuk pada isim seperti ini ya jangan baca lah. Jadi baca Anna salamatal maksuda. Apa? Maksudi. Salamatal maksudi. Apa Sudah ya. Maksudi. Maksid atau maksud. Maksud. Coba. Nah, kalau bingung seperti ini sampean baru sekarang. Kira-kira adakah bedanya kita baca maksid dengan baca maksud? Gitu. Ada. Salamatal maksud. Bukan maksud loh, yang jelas ini bukan maksud karena kalau maksud itu ada wawunya, ada wawu. Nah, ini antara bacaannya maksid sama maksud. Ya. Maksid isim fa'il. Ya, maksud bukan isim fa'il Pak Basuki. Maksud isim alat. Isim fa'ilnya adalah Makan. maksud. Ada tujuannya kan Pak Basuki? Oh iya. Dari kata kosoda bahwa qasidu. Jadi kalau dikasih tak menjadi qasidah jadi nyanyian. Cocok. Nah, kalau ini berarti bacaannya Maksid. ada maksid itu adalah makanil qasdi, itu berarti isim makan. Bisa langsung diartikan sebagai masdar qasada yaqsudu qasdan wa maqsadan. Nah, berarti ini pas baru sekarang pakai perasaan loh Pak, pakai perasaan. Oh, tadi kaso Ustaz ya? Ini apa? Bahwasanya selamatnya tempat tujuan seperti itu loh. Ini lebih pas dibaca maksid. Maksid. Ya, tempat tujuan bukan pekerjaannya lah, enggak. Isim makan ya berarti ya. Al-maksidi. Ya, kenapa? Karena di sini al-ghayah tujuan kan. Salamatil maksid ini berarti tempat tujuan. Maksudnya apa Pak? Tempat tujuan yang baik, yang selamat itu maksudnya. Bahwasanya kebaikan tempat tujuan, sesuatu yang dituju maksudnya lah. Ayo bacanya apa? La yakti. La yu'til wasilah. La yukti. Kalau atau yakti itu enggak dipakai. Pemberian artinya, pemberian. Yang dipakai itu masdarnya nanti atiyah seperti itu. Kalau istilah memberi itu tidak menggunakan atoyati tapi menggunakan atoyu'ti. Memberi ito. Ya, jadi sesuai dengan pengalaman Pak ini Pak Umar. Jadi Mas Sur Karnain baca tadi yu'ti itu berdasarkan pengalaman juga itu kan sampean Mas Sur? Iya kan? Iya Ustaz. Ya, karena apa? Ada kok yu'ti ya.
Yang ada yati itu pakai hamzah lah, atayati ya, bukan to ya. Kalau yati seperti ini yukti pasti bacanya, la yukti yo. Terus wasilata al wasilatal terus Muharramata. nah, muharramata kok bisa menjadi muharramata? Nanti Muharramati. tanya lagi, gak dibaca mahromah ya, nanti beda lagi maknanya. Syarat man'ut catat. Kalau dibaca mahromah jadi mahrom nanti. muhrimati ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang berihram. Ar-Rahmati. Tapi kalau dibaca yang diharamkan berarti Muhrimati. Muharramata. si maf'ul dari harroma Harimu. harimu ya. Roma yuharimu. Kalau ini bacaannya atau yuti berarti ikut wazan apa? Yo. Fala. Af'ala. Af'ala Af'ala yuf'ilu. yuf'ilu pariskon. Af'ala yuf'ilu atau yuti. Asalnya atau yuti seperti itu. Yuti apa? Ya, Iya, iya. minum dulu. Gimana Pak? Pak Umar. Ini masih satu baris ya. Pak Umar, Pak Rizkon. Ya biasalah Pak, yang namanya kita Pak. Yang penting kita lanjut Pak. Karena maksudnya kebiasaan juga kan yang mendukung, lebih banyak kita membaca kan lebih cepat juga sudah. Sehingga sampean kalau ketemu lagi seperti ini, sampean jangan baca yukti. Oh, pengalaman kemarin, belajar dari pengalaman kemarin ini baca yukti seperti itu. La yutil wasilatal muharramata. Nah, terus Syar'iyatan. Syar'iyatan. terus Wajawaz. Jawazan. ya Wajawazan. ya. Jawaz. Iya, masalah nahunya saya nggak mau ngurus karena ini sesi sorop ya. Jadi saya langsung syariatan baik itu wasilatal muharramah syariatan baik itu yang bersifat syar'i, Dalil. syariah secara syariat, wajawazan dan kebolehan itu secara manusiawi lah. Seperti itu loh. Dari hukum sosial maksudnya. Jawazan itu bisa seperti itu loh. Illa lanjut bacaannya. illa dalilu ala zalika. Ya, kecuali Ala zalika. Iza ketika berarti dalah ini ikut wazan apa? Fa'ala. Fa'ala sama dengan mad. Madda ya muddu. Ya. Sehingga kita tahu dalah fi'il mudhari'nya oh ya dulu atau ya tilu ya, itu harus lihat kamus. Ya tilu atau ya dulu itu kamus yang menentukan. Ya kan? Oh, dalah ya dulu. Ya sampean daripada hafalkan satu dalah saja Pak Firmatinya, ya teruskan saja dalah ya dulu dalilan. Dalah ya dulu apa? Dalan ya. Dalalatan. Oh, betul. Dilalah bukan delalah, dilalatan. Dalil. Hampir betul lah. Saya salah, sampean hampir betul, saya betul akhirnya. Dilalatan. Kemudian Dalil. Al-dalila. Dalilun ini sudah isim fa'il. Dalat dalilu Pak. Illa idza dalat dalilu jadi fa'il. Ala zalika. Ala zalika ya. Ya, terus. Wala yajuzu. Ya, berarti ya juzu fi'il mudhari ya. Nah, coba Pak Umar, sampean baca benar walaupun saya tanya belum tentu tahu kan? Mendingan tahu seperti itu loh Pak, sampean tahu tapi tidak tahu, sampean bisa baca benar tapi tidak tahu proses daripada jaza ya. Jawaz. Daripada kalian Yaqulu. Jawaza. ya Ustaz. ya betul, jasa ya juzu fa'ala Ya juzu. sama Fa'ala dengan yaf'ulu. sona ya sunu lah. Nah, daripada sampean tahu Pak ya juzu Ini huruf ilat nih Ustaz ya. apa? Ya, Itu pakai huruf ilat juga dia kan? Iya, yang di tengah ini ajwaf. Ya. Jawab dia. Jadi mendingan prakteknya betul, prosesnya masih dicari nanti gak apa-apa daripada prosesnya sudah tahu tapi suruh baca salah ya, seperti itu loh Pak. Jadi kita itu balik ke materi nanti. Oh, lupa bisa lihat materinya seperti itu. Jadi saya tekankan itu memang
bagaimana praktek. Karena kelemahannya Pak rata-rata Pak adalah prakteknya ini loh, seperti itu loh. Banyak yang menguasai seperti itu. Namun Pasang teori ini susah Ustaz. Hah? Pasang teori. Oh, memasang teori-teori misal dipelajari nahunya, teorinya begini, nanti kalau pasangnya begini. iya, ya Kosakatanya yang penting Ustaz ya. iya Pak. Pokoknya anu lah. Soalnya tahu-tahu nanti seperti ini loh. Tahu-tahu nanti sudah tahu. Repot juga kadang tahu-tahu ya kok saya sudah bisa. Dari apa? Ya gak tahu ini. Coba sampean kenapa gak dibaca silamah? Iya. Kenapa ini tidak dibaca silamah? Karena ada anna ya. Ya, Kebiasaan membaca. kebiasaan. Kenapa ini sampean nggak baca silama atau sulama seperti itu? Sering Simai, dengar Ustaz. juga Ustaz. Ya, Simai. makanya Karena sering sekarang dengar. itu bagaimana cara kita cari tahu dengan sering dengar itu loh Pak. Solusinya dua Pak. Kalau nggak mau apa namanya sering belajar ya harus lama di pondok. Bang, untungnya juga ini ya Ustaz. Jadi banyak bahasa Indonesia juga itu adopsi dari bahasa Arab. Iya Pak. Kadang-kadang Iya. membantu juga itu. Dan Al-Quran sangat membantu loh ketika kita terbiasa. Oh di Al-Quran seperti ini bacanya, sehingga dijadikan ukuran. Oh Al-Quran seperti ini. Ya sudah. Misalnya ini, kok dibaca wasilah? Oh kita doa ati sayyidina Muhammadin wasilah misalnya. Kita ada di situ. Jadi ada gambaran lah. Oh ini wasilah. Seperti itu. Sudah ya. Ayo artikan kecuali ida apa artinya? Ketika. Apabila jika Adalah menunjukkan apa yang menunjukkan betul fa'il. Dalil itu menunjuk atas. Ada dalil yang menunjukkan Atas yang atas demikian. Ya. Ala dalika dalika. Boleh Pak. Jadi ini maksudnya ngerti ini maksudnya cerita ini zalikanya larinya kemana Ustaz? atas kebohongan tadi itu loh. Atas apa? Atas tadi proses buruk seperti itu. Ini kan ceritanya adalah tujuan yang baik tidak bisa menyebabkan proses itu baik loh Pak. Paham Pak maksudnya? Kita itu ingin berbuat baik tapi prosesnya jelek, maka itu bukan karena tujuannya kita baik akhirnya walaupun prosesnya jelek akhirnya jadi baik, enggak seperti itu loh. Ini kaidah loh Pak biar tambah anu lah. Ya sama dengan mencuci air kencing, tujuannya untuk mensucikan tapi prosesnya menggunakan air kencing. Kita mau sedekah tapi kita ambil hasil curian. Ya ini kaidahnya al-ghayah la tubarrirul wasilata illa bidalilin. Illa bidalilin ini ada Pak dalilnya memang dari hadis misalnya. Contohnya apa? Nanti ada contohnya ini. Nah, lanjut lah. Ini agak sedikit lah sering kita. Fala yajuzu lil insani. Maka tidak boleh bagi seorang manusia. Ayo bacanya ini apa? Ayah tajja. Ini jangan sampai salah. Ayah tajja. Taju. Yah tajja Ustaz. Nah, tajah min tadda yam taddu. Ifta'ala yafta'il ayyahtaja. Jangan ya harus tasydid lah, makanya di sini kefasihan itu harus benar-benar lah. Ayah tajah seperti itu loh. Ayah saja. Nah, apa artinya? Berhujah. Ya diambil dari kata hujjatun. Jangan baca hijjatun. Kalau hijjatun beda lagi artinya. Hijjatun Dzulhijjah nanti bulan haji artinya. Kalau dibaca hajjah berarti hujjah berarti itu dalil ya, alasan lah. Alasan. Maka tidak boleh bagi manusia apa ini di sini ayah tajah berdalih atau beralasan bisyar'iyatil Wasilatil muharramatu. Dengan disyariatkannya wasilah ya. Oh sedekah itu dianjurkan seperti itu loh pada walaupun dengan cara mencuri, jangan berhijrah seperti itu. Dengan alasan baca lanjut di maksidiha. Jangan sampai berhujjah dengan maksiduha ya Ustaz ya. Maksud Mbak. Maksiduha.
tempat sesuatu tujuan lah, tujuan makanul qasdi lah ini. Terus contohnya ini contohnya, Bayo baca. Wadzalika Coba saya tanya anunya. Muharrama ini tahu kan? Berarti di sini bentuknya adalah isim Maf'ul. Mujarrad di sini bentuknya apa? Isim maf'ul. Mujarradun diambil dari kata jarroda. Di mujarrad berarti yang disepikan, ya mujarrad namanya. Mujarrad. Salah. Kan ini masdar dari ya salim yaslamu. Ya salim yaslamu salah mata. Kok sudah situ mafawa iksid la taksid maksudun maksudun terus wadzalika Rajulin. ya Karojulin. karojulin, dan hal itu contohnya di sini seperti halnya laki-laki. Ya, bacanya yang duru melihat ya melihat seorang perempuan al ajnabai Pak bacanya yang benar wazan mafaila berarti illa ajaniba ada alnya batal, ada alnya Lin misail al ajanibi. ya paham ini maksudnya kenapa batal, karena ada al Alnya. nggak ada alnya aja niba. Contohnya apa? Wadzalika, dan hal itu seperti halnya laki-laki yang dulu yang melihat wanita yang bukan muhrim atau mahramnya ya. Ajnabi Ustaz jadinya ya. Ya ajanib itu apa? Yang Berhijab. yang laki Ajnabi. bukan Pak, bukan hijab. Jauh. Ajnabi. Ajnabi Iya. itu berarti orang lain loh. Orang lain. Sampingannya. Ya, ini orang lain asli. Ya maksudnya Pak kalau diterjemah bebas ini seperti halnya laki-laki melihat cewek yang bukan muhrim. anu lah seperti itu. Al-Ajnabi jadi Ustaz ya. Ajanibi ya. Terus apa? Duduk. Wayaku wa yaqulu dan laki-laki itu berkata fil mudhari ini ya. Sudah. Ana, ayo jangan sampai salah di sini. Unjur. Ana anzuru. Stop dulu. Kalau dibaca undur Pak, berarti saya undur, lihatlah. Nggak pas anunya. Anjur. Berarti karena ini adalah mempunyai makna saya juga, nadhoroh melihat, yang duru kemudian dirubah ianya menjadi hamzah. Jadi andu Anjur. yang duron yang duru natan duru tanduron yang duron tanduroni tanduruna tandurina tanduroni tanduruna. Coba ada yang satu orang, kalau keroyokan ya pasti benar, apalagi ikut. Saya satu orang yang bisa nasrif. Saya Ustaz, Yanjuru, yanjurani, yanjuruna. Terus Tanjuru, tanjurani, yanjurna. terus Tanjuru, tanjurani, tanjuruna. Tanjuruni, tanjurani, tanjurna. Anjurun, anjuru. tadi di tengah ada yang kosong. Berubah wazan Pak Umar tadi. Yang mana tuh Ustaz? Yang durnya coba tanduroni. Tanzurna. Tanjuru, tanjurani, yanjurna. Terus Tanjuruni, tanjurani, coba dulu tanduroni tanduruna tandurina tanduroni tandurna tanjurna. Anjuru, nanjuru. Jurani. ya sudah. Itu proses Pak secara keseluruhan ya. Ya ketahuan dulu saja itu kan sudah cukup sebenarnya. Itu kan cuma keseluruhan. Ya untuk anak-anak mungkin saya tanya biasanya, coba tasrif semua bentuk fi'il mudhari'nya dari yang sesuai dengan fa'ilnya, ya tasrif lah. Ya apalagi ya kalau di sini saya bilang coba tasrif sesuai dengan anunya, bentuk fa'ilnya. Yanduroni yanduruna huwa muqaddar alif wa dhamirnya semuanya mufrad mudzakkar tasniyah mudzakkar jama' mudzakkar dhaif wakilnya. Jadi lah ya itu Pak, untuk anak-anak kita kan nggak langsung saja Pak, yang penting bisa terjemah, bisa menikmati seperti ini loh, bisa membaca referensi keislaman seperti itu tujuannya kan. Ayo ana amduru, saya melihat, kemudian bacaannya Lahunna.
Ya lahunna kepada nisa. Ini saya janab ajin. Terus kemudian bacaannya Hatta awas ini atafakkaru. jangan sampai salah wazan. Tafakkaro ya Tafakkaro. Khalqillah. ya tafakkaru diganti hamzah menjadi atafakka Atafakkaru. karena ada hatta Karo, berarti menjadi Atafakkaro. atafakkaro. Hatta atafakkaro sampai saya berpikir atau memikirkan ya. Khalqil. Fi khalqillah. Fi khalqillahi. Apa? Terhadap Fi khalqillahi. penciptaan Allah. Penciptaan Allah. Ini ceritanya seperti ini loh Pak. Dia lihat cewek sambil bilang, saya ini lihat ini karena saya sambil Pikir kan, oh inilah penciptaan agungnya ciptaan Allah. Alasan itu. Itu gak boleh loh Pak. Ini namanya al-ghayah la tubarrirul wasi. Baik sih. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk zikir lah, untuk tafakkur. Tapi objeknya itu loh yang salah. Objeknya yang menjadikan objek adalah sesuatu yang haram. Apa ini juga Kama amaroni Rabbi seperti halnya Allah sebagaimana Tuhanku telah memerintah. menyuruhku bidzalika akan hal itu. Jadi ini dianjurkan kok bertafakkur di memikirkan ciptaan Allah. Iyalah, itu yang disuruh lihat itu bintang atau lautan atau apa, bukan cewek. Nggak bisa milih ya Ustaz ya? Harus bintang ya. Ya. Nah, akhirnya sudah Pak ya. Ayo coba ini mungkin agak banyak. Fanakulu maka dijawab sama pengarang kitab ini. Fanakulu. Naam. Naam. Oke lah. Naam itu apa Pak bahasa artinya? Naam. Iya. Benar. Boleh lah. Baik. Monggo. Maka kami pun mengatakan naam, Oke. oke lah. Oh ya itu kasalimatun. Tujuanmu itu Ya tuh. baik. Kalimat. Ya, fa'inat tafakkura maka sesungguhnya tafakkur fi makhluqatillahi Fi makhluqatillah. la tadulluka 'ala Allah ta'ala minal maqasidis salimatil masyru'ati. Lakin anta ittakhadta lidzalika wasilatan muharramatan. Jadi seperti ini loh Pak. Ada guru saya itu jangankan sampai menjelaskan baca itu Pak, saya sudah ngerti. Saking detail bacaannya, lagu intonasi lahja itu Pak. Itu sudah benar kan, beda kan kalau kita yang baca gak ngerti lah. Mana wakofnya, di mana perlu tinggi kan, orang mau cerita itu kan kadang menggunakan lagu kan. Kuro. Iya Mas Zul terjemah fa'inat tafakkura. Sungguhnya tafakkur itu fi makhluqatillahi pada makhluk Allah. Apa ini La tadalluka. la tadalluka 'ala Allah taala. Sungguh menunjukkan kepadamu Akan menunjukkan kepadamu terus akan Allah menunjukkan Ta'ala. kepadamu Allah taala minal maqasidis salimati, dari tujuan Ya itu dari tujuan yang salimah al-masyru'ati, bahkan dianjurkan seperti itu loh. Iyalah, nggak apa-apa kamu alasan seperti itu, memang seperti itu. Tapi ingat, ya ini dari lakin anta ittakhadta lidzalika wasilatan muharramatan. Akan tetapi engkau Tapi menjadikan kamu menjadikan yang demikian hal itu tersebut wasilatan wasilah muharramatan yang diharamkan. Terus wa mujarradu salamati maqsidika. Terus Ayo. la yu'ti hadhil wasilata hukman jadidan bibahatiha Bibahati. wa mujarradu salamati maqsidiha, dan apa mujarrad apa? Sepi mujarab. Paham. Ya sepi. Enggak Pak. Jangan disadarian sepinya selamat buat dengan seperti itu loh. Bukan. mengartikannya ini bingung gitu saat ini. Apa? Ya itu makanya. Masalah mengartikannya ini bingung caranya mengartikan tuh biar memahamkan itu gimana itu. Butuh latihan.
Yang dimaksud mujarradu salamati maksidika itu Pak, kalau diterjemah secara pemahaman. Secara bebas. Ya, terjemah bebas. Ya, walaupun tujuannya itu saja, kamu memang murni seperti itu loh. Mujarrad itu sepi, itu maksudnya murni tujuan itu seperti itu loh. Murninya hanya untuk tujuan kebaikan tersebut, namun la yu'ti hadhil wasilata. La yu'ti hadhil wasilata hukman jadidan bihibahatiha. Itu tidak akan membuat sebuah pelantara itu menjadi hukum yang baru loh. Karena prosesnya, karena tujuannya baik, akhirnya prosesnya ikut hukum baru, nggak bisa. Andal ghayah la tubarrirul wasilah. Karena tujuan itu tidak akan mempengaruhi terhadap sebuah proses. Kecuali ada dalil. Apa dalilnya Pak? Contoh yang ada dalil Pak, lakin idza dallat dalilu syar'i sahihu ala ibahatil harami min ajli salamatil ghayah fa hadza yakunu mahsusan liwahdihi. Ini ada contohnya apa? Wahdihi faqat ya min hukmi hadil qaidah. Contohnya kal kadhibi li islahi dzatil bayyin. Contohnya kita bohong untuk mengharmoniskan orang yang bermusuhan misalnya, untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Kemudian kita bohong liingqatin nafsil maksumah minal halaki. Ada orang bersembunyi di rumah kita, kemudian ada orang nanya, "Mana si fulan?" Mau dibunuh kan? Kita bohong, nggak tahu padahal ada di rumahnya. Itu bohong, itu dilarang. Tapi karena ingin menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, maka diperbolehkan. Itu ada dalilnya. Benar kan ya? Kita bohong kepada istrinya boleh. Tapi ini dalam masalah yang serius loh Pak, takutnya sampai ada penceraian atau lain. Bukan bohongan Pak, nanti jadikan dalil ini nanti. Fil harbi dalam peperangan ya, fil harbi dalam peperangan. Kama fil adillati fahuna jaza al-kidbu ma'annahu haramun litahqiqi hadhil maqasid. Fal maqasid huna barratil seperti itu. Barratil wasaila wa hadza ala khilafil asli. Walakin ba'du ahli ilmi hamala lafdzal kadhibi huna ala ta'ridi la haqiqatal kadhibi. La haqiqatil kadhibi. Wa ta'ridu yajuzu mal hajati ilaihi. Fa ala hadza hadhil furu'u la iskala fiha. Jadi ya nanti Pak. Pengen seperti Ustadz tuh lancar tuh Ustadz. Ya. Santai-santai Masya Allah. Ya. Jadi mesti sering-sering latihan Ustadz ya. Iya Pak, makanya nanti nggak ngerti arti mufradatnya juga linglung juga Ustadz ya. Belakangan. Iya Pak, tapi bukan sambil ngelihat Pak Istron. Pak Rizkon. Itu masih bisa disiasati lah. Nggak ngerti mufradat kan ada kamus. Nah, maksud saya kalau dia nggak ngerti. Tapi yang paling sulit itu memang seperti ini loh Pak. Keluhan loh Pak. Yang saya rasakan memang seperti ini. Sekarang itu sampean punyakah yang bisa menyimak bacaannya sampean yang lebih bisa? Seperti itu. Oh iya itu. Iya paling sulit itu Mas Sultan. Itu yang paling sulit Ustaz. Ya. Makanya Ustadz kita pilih. Saya tahu Pak Mas Zulkarnain ini kan seperti ini keluhannya. Sebenarnya beliau ini kan tahu bacaannya benar semua kan. Tapi sekarang ketika menemukan kesulitan pada hal-hal yang kan mengartikannya maksud artinya itu kadang bingung aku Ustaz. Kadang kalau dari perkataannya gitu tahu artinya ini mujarab misalnya gitu sunyi ya. Tapi yang artinya gitu, tujuan maksud kalimat ini apa gitu ya. Artinya kayak tadi ya mujarab. Ya itu butuh butuh latihan zauk. Zauk itu perasaan. Apalagi kalau musar ilaih marja domir itu bingung aku. Bikin. Ya memang domir Pak, Mas yang sulit. Sehingga dikatakan laulat domir la wahimal hamir. Andai kata gak ada domir dalam kitab itu, keledai pun bisa baca kitab benarnya kan. Wazalika itu aku bikin bingung itu. Ya sudah sampean rujukan wazalika dan hal itu. Itu apa itu? Itu apa? Itu ketemu nanti. Penting itu sudah benar hal itu. Kadang gini Ustaz, kita udah tahu kaidahnya tapi pas pada saat kita menerjemahkan seperti ini
atau kita membaca seperti ini yang tanpa ini harakatnya agak lari-lari juga dia. Ya itulah Pak, butuh maka saya katakan kalau materi itu 1 bulan itu Pak, yang penting sampean tahu rumusnya. Yang marfu'atul asma fa'il itu apa tujuannya? Fa'il itu berarti kalau dia berposisi sebagai subjek, maf'ul itu adalah objek, hal itu adalah keadaan, maf'ul fih itu adalah mempunyai makna tempat atau zaman. Lah sekarang itu walaupun tahu seperti itu, bagaimana kita memposisikan? Ya, kita sebenarnya saya tahu Pak ya, kalau rem itu fungsinya untuk menghentikan mobil. Tapi kalau nggak pernah pakai mobil, praktek ya. Bisa Pak. Iya. Jadi harus sering-sering praktek ya. Iya awal-awal kan biasa orang latihan pakai mobil baru-baru kan kira-kira ini belok mana seperti itu. Mikir itu perlu lah, biasa lah. Mikir sedikit. Tapi kalau sudah lancar. Karena gini Ustaz, bagi kita yang pemula ini, begitu kita bacakan otak kita langsung mikir nih kemana kan gitu, sehingga agak lambat ya jadi. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Apa namanya? Ya pelan-pelan. Padahal teorinya kita sudah ngerti lah misalnya. Penerapannya ini agak terkendala karena kurang latihan aja. Kalimatnya. Sehingga seperti ini Pak. Sehingga kalau sampean memang ngerti Pak, kalau seperti tadi itu kan sudah ada karena sampean materi sudah tahu fi'il mudhari. Berarti itu sudah dengan memberikan kode, saya memberikan kode itu sampean harus itu loh yang cepat. Misalnya jar majrur. Majrur, berarti langsung dirubah tanpa saya harus membetulkan bacaannya. Itu kalau sampean sudah punya dasar, itu kan connect langsung ya, daripada tidak punya dasar sama sekali. Sehingga kalau sama sekali tidak punya dasar karena kita bukan hidup di Arab ya, jadi apa namanya, butuh materi, bagaimanapun butuh materi itu. Tapi kalau hanya materi, sekali lagi tanpa praktek ya kita tinggal tahu saja apa itu fa'il. Tapi teorinya prakteknya ketika ketemu di lapangan, kapan fa'il itu ada, kira-kira ini pantas enggak jadi fa'il seperti itu. Iya. Harus sering latihan Ustaz ya. Iya Pak. Ya. Praktek baca ya. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان